Indonesia ambil langkah serius. China dan Amerika Serikat saling ngotot di LCS. Kabar mengejutkan datang dari dua negara yang disebut sebagai pemilik kekuatan militer terbesar di dunia, Amerika Serikat dan China. Kedua negara tersebut memang sedang berada dalam titik paling buruk mengenai hubungan mereka. Bahkan yang paling mengejutkan dari hubungan buruk tersebut menjadi awal pemicu Perang Dunia Ketiga. Imbas yang cukup mencolok bakal dirasakan oleh Indonesia bila hubungan kedua negara tidak membaik dalam waktu dekat ini. Apalagi kini dikabarkan Angkatan Laut Amerika Serikat mengirimkan kapal perusak USS Barry ke Laut Cina Selatan. Hal itu sebagai respon dari Pentagon atas langkah yang diambil China dengan meluncurkan kapal induk mereka Shandong. Kapal induk Shandong diklaim oleh pihak Xi Jinping sebagai penstabil di kawasan Laut Cina Selatan. Negara-negara Asia Tenggara terutama Indonesia pun dibuat geram dengan tingkah dua negara tersebut. Sebab perseteruan dua negara itu berada sangat dekat dengan wilayah mereka. Peneliti di Center for Strategic and International Studies, Gilang Kembara, mengungkapkan bahwa langkah kedua negara sangat mengancam keberadaan negara-negara ASEAN. Ditambah lagi bila perang benar terjadi di kawasan itu, maka justru membuat keamanan wilayah semakin memburuk dan bisa berimbas besar bagi Indonesia. Amerika Serikat pun mengklaim tindakan yang diambil oleh langkah pengamanan bagi negara ASEAN atas tindakan pencurian ikan di kawasan Laut Cina Selatan yang semakin meningkat. Dengan dalih Amerika Serikat berencana membuat perjanjian dengan Indonesia, namun hal itu pun bisa dibantah langsung oleh Gilang dan ia bisa menerangkan sikap Indonesia atas apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Tapi jika mereka tawarkan adalah kerjasama dengan Angkatan Laut Amerika Serikat dan ini menjadi masalah. Pendekatan ini berlebihan karena menurut saya penangkapan ikan di undang-undang bukanlah ancaman eksistensial bagi suatu negara. Namun ada salah satu negara ASEAN yang dikabarkan akan sangat menyetujui langkah yang diambil Amerika Serikat dalam menekan Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan. Negara tersebut tak lain adalah Filipina. J.L. Batong Bakal, Direktur Institut Urusan Maritim dan Hukum Laut Universitas Filipina, menerangkan kemungkinan yang diambil oleh Filipina. Menurutnya, Filipina akan secara terbuka menerima tawaran dari Angkatan Laut Amerika Serikat untuk melindungi wilayah mereka. Tapi jika mereka tawarkan adalah kerjasama dengan Angkatan Laut Amerika Serikat, dan ini menjadi masalah, pendekatan itu berlebihan karena menurut saya penangkapan ikan di undang-undang bukanlah ancaman eksistensial bagi suatu negara. Menarik untuk ditunggu bagaimana respon resmi pemerintah Indonesia atas perseteruan Amerika Serikat dengan China yang disebut sebagai pintu pembuka Perang Dunia Ketiga ini. Tiongkok semakin di depan dari negara-negara tetangganya di kawasan Laut Cina Selatan, terutama dalam hal teknologi militer yang diambil oleh negeri panda tersebut. Kini, China sedang jumawa dengan keberhasilannya mengembangkan teknologi kapal induk milik mereka. Apalagi kapal induk ini diklaim dikembangkan oleh pihak China di dalam negeri. Shandong, kapal induk pertama China yang dikembangkan bahkan baru-baru ini akan segera berlayar untuk ketiga kalinya dalam 1 tahun terakhir.
Hal itu dilakukan setelah Shandong menyelesaikan misi pengujian dan pelatihan reguler pada akhir Oktober lalu. Mengutip dari surat kabar yang berbasis di Hong Kong, Ta Kung Pao, Senin 23 November 2020, Shandong telah meninggalkan Galangan kapal Dalian di Provinsi Liaoning, Cina Timur Laut pada Sabtu 21 November 2020. Pelayaran yang dilakukan oleh kapal induk berbendera Cina ini sudah yang ketiga kalinya. Yang pertama, Shandong berlayar di Laut Kuning pada 25 Mei hingga 17 Juni. Yang kedua, Shandong berlayar di Laut Bohai pada 1 sampai 22 September lalu. Melansir dari Global Times Senin 23 November 2020, Shandong kali ini dikabarkan akan melakukan pelatihan dengan jet tempur berbasis kapal induk penggunaan senjata Song Zongping. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Shandong ini, membuat Tiongkok sesumbar bahwa mereka akan menjadi penjaga bagi negara-negara di sekitar kawasan Laut Cina Selatan. CCTV melaporkan pada 27 Oktober lalu, kapal induk itu telah menyelesaikan tes reguler dan misi pelatihan di laut yang berfokus pada simulasi pertempuran setelah bergabung dengan Angkatan Laut Cina pada Desember 2019. Mendengar kabar sesumbar dari pihak Cina, ini pun membuat Amerika Serikat meradang. Amerika Serikat tak lama kemudian langsung mengumumkan pengiriman kembali USS Barry, kapal perusak mereka. Pengiriman kapal perusak dengan peluru kendali ini pun disebut sebagai respon dari apa yang dilakukan oleh Cina. Melansir express.co.uk, kembalinya kapal kelas Arleigh Burke diresmikan pada hari Sabtu di situs resmi Armada Pasifik Amerika Serikat. Menurut pernyataan itu, USS Barry akan membantu mempromosikan perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Keberadaan yang berkelanjutan di Laut Cina Selatan sangat penting dalam mempertahankan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Kebebasan semua negara untuk bernavigasi di perairan internasional sangatlah penting, jelas Chris Gall, Komandan USS Barry. Mengetahui tujuan keberadaan kapal di Laut Cina Selatan, Jordan Brooks, salah satu petugas dek Barry, berkata, "Sungguh luar biasa jumlah kapal penangkap ikan dan pedagang yang melewati dan menjalankan bisnis mereka di perairan ini setiap hari. Untuk menyelesaikan misi kami dengan aman, efektif dan profesional, Barry terus-menerus bekerja sebagai tim dan selalu waspada serta berkomunikasi.